Perkenalkan, nama gue Dika Ahmad. Gue fresh graduate lulusan SMK. Kali ini gue bakal melanjutin series membaca buku gue part 2. Buku yang ingin gue baca yaitu Filosofi Teras. Oke, langsung aja. Kita terakhir berada di seri Bahagia Apa Teh. Oke, mari kita lakukan. Mengapa membiarkan Marcus Aurelius yang berperang atau James Stockdale yang menjadi tawanan perang? Apa pula gunanya membicarakan soal stres dan depresi dalam terapi kognitif? Loh, justru karena hidup kita ini sedang berperang, kita keluar jam 5.15 sudah harus pulang menghadapi macet di jalan di Jakarta. Kita harus cepat-cepat ke tempat kerjaan, merebut jalan yang kendaraan lain. Kadang emosi menjadi tinggi. Setelah 2 jam menembus kemacetan di kantor pun segala persoalan siap membuat kita stres dan tekanan darah kita naik. Belum lagi berita di televisi, di radio, atau media sosial yang menemani nyaris 24 jam. Isinya cuma perang saja, perang mulut-mulut para politisi, beda opini kaum intelektual, siasat dagang, iklan-iklan membuat batik, dan segala keributan lainnya. Bagaimana bisa damai di tengah suasana seperti itu? Bisakah berbahagia dalam hidup dari pagi berangkat kerja sampai malam pulang kerja selalu dipenuhi konflik dan ketegangan tanpa henti? Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Mereka mengatakan sebagai ataraxia, sebuah kata Yunani yang akar dari atakratos, a sama dengan not, dan ataraxia sama dengan trouble. Ataraxia dengan demikian berarti not trouble and disturbed. Kebahagiaan yang kita bayangkan sebagai jiwa yang tenang dan damai digambarkan oleh kaum Stoa sebagai situasi negatif, yaitu tiada gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Dalam istilah lain, kadang juga dikatakan sebagai apatheia, kata Yunani yang artinya a sama dengan not dan pathos sama dengan suffering. Sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from emotion, free from sufferings, freedom from all passion. Sama dengan sebelumnya, kebahagiaan bagi kaum Stoa bersifat negatif logis, yaitu tiada penderitaan, tiada emosi saat kita diganggu oleh nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan seperti itu? Kalau kita ingat betapa kita mudah stres, marah di jalanan, kalau kita timbang bagaimana Facebook, grup WA, dan berita di media sosial memicu emosi. Bagaimana caranya agar kita terlepas dari gangguan-gangguan itu? Mengapa itu semua disebut gangguan? Kalau kita banyak marah-marah dan gampang emosi, bukan hanya tetangga dan orang serumah yang terganggu, kesehatan kita pun lama-lama bermasalah. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiri hadir untuk memberikan kepada Anda menuju ketenangan jiwa. Penulis buku ini telah menghadapi sendiri stres dan kesulitan dalam hidupnya karena banyak marah-marah seperti di atas. Meski bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat, penulis buku berhasil membuat buku menarik tentang filsafat Stoa. Ini luar biasa. Filsafat sebagai praktik hidup ia jalani dan jalankan betul-betul. Henry Manampiri menjadikan dirinya sendiri kelinci percobaan. Karya yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah sebuah way of life yang sudah dicoba dihayati oleh Henry Manampiri sendiri. Bila Anda hendak mencoba menerapkan filsafat Stoa bagi diri Anda sendiri, percayalah Marcus Aurelius, James Stockdale, dan si penulis buku ini juga telah memetik hasil-hasil yang konkret. Bagian latihan mengatasi emosi. Setiap manusia mencari kebahagiaan hidup yang tenang. Filsafat bagi kaum Stoa bukanlah untuk sekadar mengisi waktu atau menepuk ide untuk bergaya di depan kaum awam. Filsafat adalah praktik dan latihan, sebuah seni hidup. Epictetus dalam Enchiridion 46 mengingatkan, never call yourself a philosopher, nor talk a great deal among the unlearned,
wants but act conformably to them. Jangan suka menyebut diri sendiri sebagai filsuf. Jangan banyak berbicara di depan orang awam tentang teori-teori filsafat. Tidak penting itu semua, karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai apa yang Anda pelajari. Di mata Stoa, bahagia itu sederhananya adalah manakala kita terbebaskan dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu. Orang Yunani menyebutnya pathos, dari kata kerja passion, artinya mengenai atau menderita sesuatu. Pathos dalam bahasa Inggris menjadi passion atau nafsu. Dalam pemikiran Stoa, pathos atau passion terjemahkan mudahnya emosi. Terjemah mudahnya adalah emosi negatif, emosi yang buruk, apa yang disebut dengan emosi negatif. Passion berbeda dengan hasrat, yang oleh kaum Stoa dianggap sebagai alamiah dan netral belaka. Hasrat adalah impuls atau dorongan meraih tertentu, dan hasrat selalu mengandung ini di dalamnya aktivitas representasi terhadap objek yang dihasrati, di mana representasi tersebut mau tak mau sudah memuat persetujuan rasio terhadap value judgment dalam representasi itu sendiri. Bila hasrat akan sesuatu tidak terpenuhi, misalnya hasrat akan media sosial, atau bila kita menghasrati sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya berhasrat tidak mati, ya, maka kita jatuh dalam emosi negatif. Bagi kaum Stoa, emosi negatif didefinisikan sebagai hasrat yang eksesif. Misalnya, saat menghendaki sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal, atau contohnya menghasrati supaya tidak tua. Lewat latihan konkret, filsafat Stoa hendak menolong kita bebas dari hasrat eksesif. Lalu, jelas dengan sendirinya bahwa hasrat dalam dirinya sendiri tidak dibuang. Kadang memang ada pertanyaan Epiktetos yang seolah-olah kita harus memotong semua hasrat. Ungkapan ini dikenakan terutama ketika orang baru mulai latihan. Namun pada tahap yang lebih lanjut, orang bijak tetap hidup dengan hasratnya. Tapi hasrat yang lurus dan selaras dengan logos universal dalam pergaulan sehari-hari, kita tentu memiliki pengalaman yang tidak enak manakala hidup diisi oleh rasa marah, selalu empat sama orang tertentu, sehingga mendengar namanya saja kita sudah misu-misu, kehilangan kendali diri. Marah muncul entah karena iri hati, entah karena dari rasa sesal dan pahit. Contohnya, kita merasa dijahati, difitnah, atau dikejami oleh orang yang bersangkutan. Hidup juga menjadi sepet atau menjengkelkan kalau diisi oleh paranoid. Selalu melihat ancaman dan kejahatan, sedang berkonspirasi melawan diri kita. Orang yang menjadi paranoid karena dihantui oleh ketakutan di masa depan, oleh bayangan-bayangan fantasinya sendiri bahwa orang-orang dan takdir sedang berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, jangan dikira bahwa kelekatan pada kesenangan serba nikmat membawa bahagia. Tidak. Orang yang selalu mencari senang-senang dalam hidupnya adalah orang yang merana. Manakala terlalu banyak waktu luang, kapan bisa happy-happy lagi, kapan makan enak lagi, kapan jalan-jalan lagi. Baru aja punya waktu luang. Bagaimana caranya supaya bisa bahagia, terhindar dari rasa campur aduk yang memporak-porandakan batin? Bagaimana bisa tenang, terbebas dari rasa perasaan negatif? Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan kita dari rasa kebahagiaan atau ketenangan batin, yaitu iri hati, takut, rasa sesal,
atau pahit dan kesenangan atau kenikmatan. Insight tajam kaum Stoa memberitahu kita bahwa emosi negatif bukanlah perasaan liar, bukan pula hal irasional yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Emosi adalah bagian dari rasio. Emosi negatif adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk sehingga muncul rasa sesal dan rasa takut, atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik sehingga ada rasa senang dan rasa menginginkannya. Bila opininya berkenaan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang dan rasa sesal. Sedangkan bila berkaitan dengan masa depan, yang keluar adalah rasa iri dan takut. Berbagai jenis rasa merasa yang merujuk dalam hati kita, seperti rasa marah, empat, sepet, paranoid adalah jenis-jenis emosi yang bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu jenis emosi negatif tadi. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai opini, sebagai aktivitas rasio, maka kaum Stoa memberi kita kunci untuk mengendalikan emosi negatif. Bagi Stoa, di dalam rasio kita ditemukan yang namanya hasrat, kehendak, keinginan, nafsu. Sekaligus cara berpikir dengan menyatakan bahwa semuanya ada di dalam rasio yang sama. Maka emosi-emosi negatif bukanlah sesuatu yang irasional. Sejauh emosi muncul dari rasio, maka emosi adalah sebuah rasionalitas juga, tapi rasionalitas yang melenceng. Emosi negatif bagi kaum Stoa adalah hasil rasio yang salah, yang keliru. Dengan mendefinisikan emosi negatif atau pathos sebagai sesuatu yang juga rasional, apa yang biasa disebut perasaan liar bisa dipahami dan dibilang untuk akhirnya dilatih supaya menjadi emosi yang baik, atau eupta, bahasa Latinnya itu eupatheia. Kunci kebahagiaan bagi Stoa adalah manakala kita terhindarkan dari nafsu nggak jelas, kecanduan atau addicted pada sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam, kesumat, kecemasan yang obsesif, rasa kesal yang berlebihan yang tidak bisa dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif. Kita lanjut. Selaras dengan rasio atau alam, kaum Stoa mengandalkan distingsi pokok antara apa yang tergantung padaku, yaitu jiwaku atau rasioku, dan apa yang tidak tergantung padaku, yaitu tubuhku, lahir dan matiku, statusku, karirku, hartaku, siapa gubernur dan presidenku. Oke. Jadi sini menjelaskan bahwa kaum Stoa itu mengandalkan atau membedakan ya apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Oke. Kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin atau peace of mind, bukan dalam hal-hal eksternal. Rasa bahagia tidak sama dengan kenikmatan atau kesenangan uang, makan, minum, seks, atau posisi jabatan tinggi serta kekuasaan. Ketenangan batin di atas bisa dicapai lewat askesis atau latihan. Kebahagiaan khas Stoa diupayakan lewat latihan sehari-hari. Teori Stoa tentang pembedaan apa yang tergantung padaku dan tidak tergantung padaku. Pada teori tentang korporalitas, segala sesuatu atau kecanggihan keluruhan bahasa tidak akan berguna bila tidak dilatihkan. Aksesis atau eksersis tujuannya adalah untuk membebaskan jiwa dari penyakit jiwa. Kebahagiaan Stoa diupayakan oleh latihan sehari-hari, bukan cuma ngomong doang. Stoa tentang pembedaan
ada 2 poin penting nih dengan stoa atau si stoisme ini, yaitu tergantung padaku dan yang tidak tergantung padaku. Hal-hal yang tergantung padaku dan yang tidak tergantung padaku, atau teori tentang korporalitas. Jadi latihan ini tujuannya adalah untuk membebaskan jiwa dari penyakit jiwa. Lanjut, kebahagiaan dalam hidup sesuai rasio semesta tercapai lewat apatheia. Apatheia itu peace of mind, yang ketika kita terjauhkan dari perempat prison atau emosi negatif dapat dipahami. Apatheia karena apatis. Apatheia kaum stoa penuh emosi-emosi yang baik seperti rasa gembira, joy, waspada, culture yang memiliki keteguhan kehendak. Obat anti galau politik. Menjelang tahun politik 2019, filsafat stoa menjadi sangat penting. Saat pilkada DKI 2017, kedua kubu saling mencaci maki sedemikian rupa sehingga fakta atau interpretasi tidak jelas lagi. Hoax bertebaran seperti asap polusi di Jakarta. Gejala yang sama sebentar lagi akan membuat banyak orang galau. Kubu capres A dan kubu capres B akan saling menyebar representasi mereka masing-masing. Jadi berkaitan dengan politik tahun 2019, tapi sekarang udah 2025. Tapi kita sama aja. Pilpres tahun 2022 capres kubu A, B, dan C, karena kita ada 3 paslon, saling menyebarkan representasi mereka masing-masing. Fakta menjadi tidak penting karena genting. Oke, karena interpretasi atas fakta. Jadi banyak orang yang lebih mengutamakan opini mereka daripada fakta sendiri, ya. Yang dimana itu bisa merusak pertemanan, silaturahmi, lalu ada rasa curiga antara beberapa pihak. Bahkan Tuhan dan agama juga bisa dibawa-bawa pada saat opini. Berkaca dari stoa, kita sekarang bisa membedakan bahwa yang menakutkan kita bukanlah parpol dalam dirinya sendiri. Yang menakutkan kita adalah representasi orang bahwa parpol itu Tuhan atau setan. Jadi ada yang menganggap bahwa parpol politik itu antara Tuhan atau setan. Maksudnya itu banyak orang yang mengopinikan bahwa parpol politik itu Tuhan atau setan. Representasi seperti itulah yang memiliki. Kita lanjut lagi. Ini ada parpol di Indonesia sama. Kalau kita kembali ke fakta, ya gitu-gitu aja. Dan dibandingkan dengan parpol negara maju yang punya ideologi, yang anggotanya membayar iuran, yang kerjanya jelas dan pengkaderannya ciamik. Parpol di Indonesia mah udah deh, nggak usah galau. Parpol kita mah ya gitu-gitu aja. Nah, yang menakutkan adalah manakala ada yang membuat opini bahwa parpol Tuhan dan ada parpol setan. Nah, ini kondisi 2019 ya. Oke, juga gak lupa 2019 kondisi pas pilpresnya itu gimana. Bila memilih yang satu Anda pasti karena surga, bila memilih yang lain Anda gak layak hidup. Karena percuma Anda hidup, buang mati saja pasti masuk neraka. Ini menakutkan. Representasi seperti itu bisa memecah belah umat beragama, mengoyak kerukunan berbangsa dan tanah air, dan menghancurkan kedamaian Nusantara. Selain itu, menakutkan ini seperti itu juga bohong besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seandainya parpol Tuhan itu nanti menang atau hakul yakin, ntar saat berkuasa ya korupsi juga. Tuhan sih nggak korupsi, maka
Maka kalau parpol Tuhan anti korupsi, yang korupsi pasti parpol lah. Oke. Istilah representasi parpol Tuhan tidak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali. Karena Tuhan tidak pernah mendaftar ikut parpol manapun selama istilah itu hanya representasi dari orang yang mengatakannya, bahwa pada orang itulah dan bukan pada Tuhan kita mesti bertanya. Lumayan berat nih belajarnya. Apa parpol mewakili Tuhan atau parpol itu Tuhan sendiri, atau barangkali cuma mengatasnamakan, mengklaim nama Tuhan saja buat parpol? Kalau udah dengan akal sehat, kita bisa menduga jawabannya yang terakhir. Ya sudah, kita biasa-biasa saja juga lah. Bukan kalau seandainya setelah menang pemilu parpol itu korupsi. Kita juga tidak kaget, biasa aja lah. Namanya juga politik ala Indonesia yang mengatasnamakan Tuhan. Maka penting bagi kita untuk belajar bersama Stoa agar dapat membedakan mana fakta atau parpol kita yang sejauh gitu-gitu saja dan representasi. Atau jualan politikus yang kebelet supaya partainya menang pemilu. Mengapa? Supaya kita tetap waras, tidak gampang kalau diombang-ambingkan hoax atau opini orang-orang yang kurang ngopi. Oke, asik. Mantap nih bacanya. Oke, penting bagi kita belajar bersama Stoa agar dapat membedakan mana fakta dan mana representasi. Supaya kita tetap waras, tidak gampang galau diombang-ambing hoax atau opini orang-orang yang kurang ngopi. Demi lestarinya persaudaraan dan silaturahmi antara anak bangsa. Sebagai buku populer, filosofi teres memakai data dari psikiatri, survei, hingga wawancara dalam praktisi media sosial, sehingga buku ini menyentuh hal-hal yang sehari-hari dialami generasi milenial, mungkin sampai Gen Z juga ya, sampai mereka yang berumur 50 tahun. Buku ini penting karena kita akan memasuki tahun politik di mana hoax, fake news akan bertebaran membuat orang emosi, lalu berdemonstrasi berjilid-jilid. Buku ini bisa menyumbang banyak supaya kita waras menyikapi hoax dan fake news. Jangan gampang baper, jangan gampang lebay, dan jangan gampang terprovokasi oleh persepsi cipta media sosial. Jadi kita disuruh untuk literasi digital, berpikir kritis di sini. Kita harus siap untuk menyikapi hoax dan fake dengan waras. Dimana kita jangan gampang baper, lebay, dan gampang terprovokasi oleh persepsi ciptaan media sosial. Bagaimana caranya? Jadilah seperti Stoa. Kendalikan persepsi dan pikiranmu, itu ada di dalam kendalimu. Lalu bagaimana dengan omongan media sosial, komentar orang lain dan persepsi orang lain? Mereka tidak ada di dalam kendalimu. Oke, jadi terima dan biarkan saja. Oke, jadi konsep Stoa ini sebenarnya simpel, yaitu kendalikan antara pikiran atau opini, persepsi itu, dan juga tindakan lo ya, yang mana itu yang berada di kendali lo ya. Omongan yang di media sosial atau komentar orang lain dan persepsi orang lain, mereka tidak ada di dalam kendali. Kontrol secara cerdas apapun kalau orang-orang yang bersikap seperti kaum Stoa dan tidak merespon, apalagi memperbuat berita sampah yang memang sengaja dikirim untuk mengeluhkan suasana. Cambridge Analytica, perusahaan Rusia, Novel Gosplit, atau siapapun yang bergerak menjadi konsultan politik ngawur-ngawuran tak akan bisa mensuriakan dan membubarkan Indonesia kalau kita memiliki benteng batin yang kokoh seperti Marcus Aurelius. Itu sebaliknya, terinspirasi oleh kaum Stoa, kita malah diajak menanggapi dengan keramah kaum haters dan memancing di air keruh ini. Mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka kan,
dibayar untuk menyebarkan hoax atau mereka melakukan apa yang mereka pikir baik untuk dilakukan, padahal mereka tidak tahu apa itu yang baik. Jadi kasihan saja mereka berkeras kepala dan ketidaktahuan mereka. Belajar dari filsafat Stoa, kita justru diajak untuk selalu hidup bersyukur, ada bersyukur. Dan bahwa saat ini hidupku happy saja kalau aku tidak stres akibat hoax dan aku tidak down akibat bullying kaum haters. Hari ini juga negaraku Indonesia masih memberiku rezeki, kebebasan, kenyamanan, dan persaudaraan dengan kaum haters yang ignoran. Saat ini alam semesta masih memberiku oksigen untuk hidup. Alam semesta juga menyediakan kaum haters bagiku supaya aku bisa berlatih menguji kesabaran dan kemarahan. Suka dengan istilah yang dipakai oleh Henry Manampiring untuk menggambarkan pentingnya latihan filsafat dalam filsafat Stoa. Sahabat seperti otot harus dilatih dengan berulang-ulang mengangkat barbel. Maka batin pun bisa memperkokoh lewat latihan rutin setiap hari dalam stop, think, access, and respond. Setia pada filsafat, berbagai praktik dan latihan buku filsafat teras itu memberikan cara kita latihan mental supaya kita tidak memiliki saraf titanium, dan tidak gampang KO terkapar kesambar galau. Buku Henry Manampiring yang berjudul Filosofi LCD sangat penting bagi semua yang ingin berakal sehat dan mencintai sesama serta alam semesta. Filsafat Stoa adalah yang pertama mengusung konsep kosmopolis atau negara seluas kosmos. Bukan hanya di Nusantara, kita ini bersaudara, kita adalah warga negara dunia. Semua manusia satu kerabat karena berpartisipasi pada logos atau rasio semesta yang sama. Stop the access respond. Jakarta 17 April 2019. Dr. A. Setio Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara, Jakarta. Oke.